Ya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Trivena War. Saya dari kelas 4A Program Studi Akuntansi Keuangan D4. Saat ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan pajak penghasilan pasal 22 untuk memenuhi tugas akuntansi perpajakan. Nah, seperti yang kita tahu bersama, pajak sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia karena pajak adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat Indonesia. Pengertian pajak ialah iuran wajib kepada negara oleh warga negara untuk kepentingan umum yang bersifat memaksa. Manfaat membayar pajak memang tidak dirasakan secara langsung. Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam bernegara, terutama pada pembangunan. Pada hakikatnya, pajak merupakan bagian dari hak dan kewajiban hidup sebagai warga negara di Indonesia. Ada berbagai jenis pajak, seperti misalnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, pajak bumi dan bangunan, dan sekarang kita akan membahas mengenai pajak penghasilan. PPh atau pajak penghasilan memiliki arti yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu pajak. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai pajak penghasilan 22. Pajak penghasilan 22 ini memiliki pengertian yang bisa kita lihat di samping saya ini. Pajak penghasilan pasal 22 adalah merupakan pembayaran dalam tahun berjalan yang dipungut oleh pertama bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu, antara lain otomotif dan semen. Yang terakhir, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, pajak penghasilan pasal 22 ini juga memiliki pengertian menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan tersebut. Pada umumnya, PPh pasal 22 ini dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Selanjutnya, pemungut PPh pasal 22 yang bisa kita lihat di samping saya ini. Pemungut PPh pasal 22, bendahara dan badan-badan yang memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian adalah yang pertama, Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC atas objek PPh pasal 22 impor barang. Dan yang kedua, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Dan yang ketiga, bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang keempat, kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA ini berkenaan dengan pembayarannya atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Kelima, badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Perusahaan Gas Negara, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Garuda Indonesia, dan lain-lain. Bank-bank badan usaha milik negara berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Yang selanjutnya, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Yang terakhir, industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan adalah yang pertama, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri, semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Yang kedua, agen tunggal pemegang merek ATPM, agen pemegang merek APM, dan importir umum kendaraan bermotor. Yakni di sini atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Yang ketiga, produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar, minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang keempat, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja, yang merupakan industri hulu termasuk industri terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir. Yang kelima, pedagang pengumpul, yang berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir. Yang keenam, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK 03/2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Oke, yang selanjutnya objek pajak penghasilan pasal 22. Tarif PPh pasal 22 yang pertama atas impor yang menggunakan angka pengenal importir atau API yang nilainya 2,5% kali nilai impor, itu perhitungannya. Yang kedua, non API sama dengan 7,5% kali nilai impor. Selanjutnya, yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% kali harga jual lelang. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD, sama dengan 1,5% kali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. 3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu kertas sama dengan 0,1% kali DPP PPN, semen sama dengan 0,25% kali DPP PPN, baja sama dengan 0,3% kali DPP PPN, otomotif sama dengan 0,45% kali DPP. Yang keempat, atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak gas dan pelumas adalah sebagai berikut. Pungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final, selain penyalur atau agen bersifat tidak final. 5. Atas pembelian bahan baku untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul
ditetapkan 0,25% kali harga pembelian. Perhitungan ini tidak termasuk PPN. Yang keenam, atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sama dengan 0,5% kali nilai impor. Yang ketujuh, atas penjualan. Di sini memiliki komponen yaitu pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar, kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar dan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi, apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 juta dan atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Kendaraan bermotor, roda 4 pengangkutan orang, kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle, multi-purpose vehicle, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar. Dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Sebesar 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Yang ke-8, untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% dari 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Saya akan membahas pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Berikut ini adalah daftar pengecualian terhadap pemungutan PPh pasal 22. Impor barang-barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk yang dilakukan ke dalam kawasan berikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 PP nomor 6 tahun 1969 tentang pembebanan atas impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP nomor 26 tahun 1988. Yang ketiga, pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta. Ini termasuk bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Yang keempat, pembayaran untuk pembelian bahan bakar, minyak, listrik, gas, air minum, benda-benda pos, dan telepon. Selanjutnya, pembayaran PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah cicilan PPh pada tahun berjalan. Pada akhir tahun, cicilan ini akan diperhitungkan menjadi kredit pajak PPh, badan atau PPh orang pribadi. PPh pasal 22 yang berbentuk SSE, artinya PPh pasal 22 tersebut dibayar langsung ke bank persepsi oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat transaksi. Transaksi yang wajib dibayar langsung adalah transaksi yang berkaitan dengan impor dan bendahara. Kewajiban membuat bukti pungut. Pemungut PPh pasal 22 selain wajib membuat bukti pungut juga wajib menyetor PPh yang dipungut dengan kode pajak 411122-900 ke bank persepsi. Kemudian melaporkannya dalam SPT masa PPh pasal 22. Sedangkan pihak yang dipungut mendapatkan bukti pungut dan dapat dikreditkan pada akhir tahun di SPT tahunan. Penjualan bahan bakar minyak dan gas ke agen atau penyalur dikenakan atas PPh bersifat final, artinya wajib pajak yang hanya memiliki usaha tersebut, maka hanya wajib lapor SPT tahunan yang dilampiri bukti potong. Oke, itulah hasil presentasi saya mengenai pajak penghasilan pasal 22. Kesimpulannya adalah PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu
baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor impor sekarang dengan adanya peraturan Menteri Keuangan nomor 90 PMK 03/2015, pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh pasal 22 yaitu menjadi wajib pajak badan dan melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan karena PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Tarif PPh pasal 22 bervariasi tergantung dari objek pajaknya, yaitu berkisar antara 0,25% sampai 1,5%. Itulah kesimpulan dari materi ini, dan jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan semoga video ini bisa bermanfaat dan dapat memenuhi tugas akuntansi perpajakan saya. Terima kasih.